Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita balik lagi di pelajaran SBK. Kali ini saya ingin melanjutkan tentang perancangan pementasan bagian kedua. Yang sebelumnya tentang perancangan pementasan dengan subbab sesuai teknik dan prosedur. Bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertiannya, tentang tata panggung, lalu tujuan dari tata panggung, lalu juga ada proses kerja dari tata panggung itu bagaimana. Setelah itu ada tata rias, bagaimana riasan dalam sebuah pementasan atau pertunjukan teater. Lalu juga ada proses kerjanya dari tata rias. Nah, setelah itu kita akan masuki ke tata busana. Tapi sebelum kita masuk ke materi tata busana, saya ingin semoga saya ingin memberitahukan bahwa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita masih belajar lagi dari rumah. Jangan kemana-mana. Oke, nah coba kita ingat-ingat lagi tentang perancang pementasan. Apa sih itu dari tata busana atau tata rias atau juga tata panggung? Seperti apa sih mereka? Apa sih tata panggung dan juga tata rias? Coba kalian ingat-ingat lagi, lalu setelah itu akan kita lanjutkan dengan tata panggung. Kita lanjutkan dengan tata busana. Oke. Tata busana dalam teater memiliki peranan penting, yaitu sebagai penggambaran tokoh. Dari busana, penonton harusnya bisa menangkap tokoh apa yang sedang dimainkan, seperti apa karakternya. Itu ada sedikit gambaran dari busana yang digunakan. Nah, oke, kita flashback sebentar. Dari zaman baheula atau zaman teater dulu, ada primitif. Zaman teater primitif itu biasanya busana yang digunakan itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan, dari bahan alam, kulit binatang dan juga batu-batuan. Kalau kalian nonton film-film Hercules, terus Spartan, lalu film-film yang bertemakan zaman dulu, kurang lebih seperti itu pakaian-pakaian yang digunakan. Oke. Lalu tata busana juga bisa dibedakan menurut zamannya dan juga bisa dicirikan daerah-daerahnya. Misalkan ulos itu kan tata busana juga. Itu bisa ketahui bahwa dari daerah Sumatera, ya kan, atau dari corak-coraknya, batik, megamendung, kawung, lirih, dan lain sebagainya. Oke, nah seperti saya bilang tadi, fungsi dari tata busana menggambarkan karakter tokoh peran dan juga mencitrakan keindahan penampilan, lalu membedakan satu pemain dengan pemain yang lain, lalu memberi ruang gerak pemain dan memberikan efek dramatik. Lalu ada proses kerja.
proses kerja dari seorang desainer tata busana, pertama dia harus menganalisis naskah. Naskahnya itu dari daerah mana sih? Tahun berapa sih? Ya kan, atau dari situasi apa sih? Lalu diskusikan dengan sutradara dan tim artistik secara keseluruhan. Lalu kalian juga harus mengenal para pemainnya. Tujuan dari mengenal para pemain di sini biar kalian tahu ukuran-ukuran dari pemainnya tersebut. Lalu kalian juga harus mempersiapkan produksi, desain pakaian, jangan lupa kalau memang harus membuat, menciptakan, dan juga pengerjaannya. Berapa lama jangka waktunya atau jenjangnya, atau juga durasi. Nah, kalau kalian sudah mulai memahami tentang tata busana, lalu kita masuk ke tata suara. Di tata suara ini, tujuan dari tata suara adalah sumber bunyi itu harus memiliki arti. Jadi asal bunyi saja. Dan juga suara di sini bukan hanya sekedar musik atau nada, tapi juga bisa suara jangkrik, suara kendaraan, suara ombak, tergantung naskah yang dibawakan dengan latar setting yang diinginkan. Contoh, kita ambil contoh nih. Jika sebuah pertunjukan teater dengan setting atau latar di suatu ruang kelas, kira-kira bunyi apa yang akan kalian hasilkan? Ada yang tahu? Mungkin ya, ada suara bel bunyi setiap jam pelajaran atau bel istirahat. Lalu juga suara gaduh dari siswa, entah itu suara gaduh lagi tidur, suara guru lagi ngomel-ngomel. Nah, itu suara-suara yang diperlukan dengan konsep atau latar sekolahan atau di pedesaan. Mungkin suara jangkrik, suara kunang-kunang, atau di pesisir pantai mungkin suara debur ombak dan lain sebagainya. Jadi suara-suara itu sangat dibutuhkan, tapi bukan hanya soal nada ya. Nada dari misalkan dari gitar, dari alat-alat ritmis, gitar tadi, terus piano, drum, dan juga bukan dari suara-suara melodis saja kayak harmonika, biola, tapi suara di sini suara apapun atau benda apapun, baik cair, baik padat, gas atau apapun lah yang bisa menghasilkan bunyi atau suara yang dibutuhkan dalam suatu pertunjukan. Nah, fungsi yang saya bilang tadi, tujuannya adalah sebagai penyampaian, lalu sebagai tanda pengenal suatu acara atau musik identitas, untuk menentukan atau memberikan informasi waktu, misalkan bunyi lonceng, jam dinding, ayam berkokok, suara burung hantu. Oke, itu salah satu fungsinya. Lalu proses kerjanya kurang lebih hampir sama kayak tadi tata busana, tata rias, tata panggung, kurang lebih hampir sama. Nah, tata cahaya di sini unsur
tata artistik yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena jika suatu pertunjukan tidak ada cahaya yang menerangi panggung atau pertunjukan tersebut, apa yang akan dilihat oleh penonton? Kemungkinan besar tidak ada, karena tidak ada penerangan, kecuali dilakukan pada pagi atau siang hari. Itu pun hanya flat pertunjukan, karena tidak ada efek dramatis, tidak ada efek-efek dimensi, kosong, flat gitu aja. Nah, dalam pertunjukan teater era primitif zaman dulu, manusia hanya menggunakan matahari, cahaya matahari, bulan atau api untuk penerangan. Nah, tapi untuk sekarang banyak sekali. Dari lampu aja ada lampu Fresnel, lampu general, lalu lampu Volo, lalu lampu LED, banyak sekali. Contohnya, misalkan kalau kalian suka nonton panggung musik aja, kayak Soundrenalin atau apapun, pasti ada satu lampu yang mengikuti frontman atau seorang vokalis. Kemanapun vokalis pergi, pasti lampu ada ngikutin, menyoroti dia. Nah, itu namanya lampu follow. Oke. Fungsinya tadi selain memberikan efek dimensi, juga untuk memberikan atmosfer atau efek dramatik ya, saya bilang tadi. Lalu juga ada fungsi pendukung. Nah, fungsi pendukung di sini boleh dibilang, misalkan pertunjukannya adalah realisme. Jadi fungsi cahaya di sini adalah untuk memberikan efek-efek yang kesan. Misalkan pagi-pagi ada cahaya yang baru datang atau baru bangkit dari, nah, silau-silauan seperti itu yang dibutuhkan. Lalu juga lampu misalkan, itu kan juga bagian dari cahaya. Lampu rumah ya, kalian juga di rumah pada punya lampu kan. Nah, seperti itu contoh untuk gaya realis, atau memberikan efek-efek malam, temaram, sore, berbeda-beda dalam gaya surrealis. Untuk membedakan lah, intinya dari fungsi pendukung ini untuk membedakan mana pertunjukan realis, mana pertunjukan surrealis, absurd, dan lain sebagainya. Nah, cahaya juga diperlukan komposisi, perlu diatur cahayanya, perlu bagian mana yang perlu efek dramatis yang sangat luar biasa, bagian mana yang perlu efek tegang. Dan juga dalam tata cahaya ini juga diperlukan pemahaman tentang warna. Mungkin kalian sudah belajar tentang studi warna di semester sebelumnya. Contoh, warna merah memberikan efek apa, putih memberikan efek apa, biru, hijau, kuning, ungu, abu-abu untuk memberikan efek apa. Nah, dalam tata cahaya di sini itu semua sangat berpengaruh. Contoh, pertunjukannya dalam keadaan atau dalam adegan pembunuhan kan tidak mungkin memberikan efek warna kuning atau warna biru, tapi coba sedikit berikan efek warna merah agar terlihat lebih dramatis dan juga menegangkan. Lalu suasana cerah, ceria, mungkin kasih efek warna biru. Nah, itu juga salah satu fungsi dari pelajaran warna dalam hal
fungsi pendukung dalam tata cahaya. Nah, lanjut. Fungsi pendukung dari tata cahaya pun juga untuk memberikan tanda. Misalkan fade out, fade in, black out, black in. Ya kan, fungsi fade out adalah untuk mengakhiri sebuah adegan, fade in untuk memulai suatu adegan, black out untuk menutup dan juga membuka suatu adegan. Banyak sekali fungsi dari tata cahaya. Nah, proses kerja di sini agak lebih sedikit banyak dalam hal tata cahaya, karena selain untuk mempelajari naskah, diskusi dengan sutradara, dia juga harus tahu busana yang dipersiapkan oleh tata busana, karena tujuannya agar cahaya yang diberikan oleh tata cahaya tidak membuat mata penonton silau. Jadi dia juga harus tahu nih pakaian apa yang dipakai oleh seorang aktor agar pantulan cahaya atau bias nanti yang akan dihasilkan tidak membuat mata penonton jadi silau atau sakit. Dan dia juga harus tahu panggung setnya seperti apa, blocking yang diberikan sutradara seperti apa. Dia juga harus membuat plot, membuat desain tata cahaya, dan juga mencoba dan menatanya sampai akhirnya pementasan berlangsung. Oke, nah jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang nanti akan saya buat. Kalau ada yang bingung, silahkan saja tanya. Jangan malu, jangan ragu, dan jangan bimbang. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.